Filipino, Indonesia, Singapura, jadi yang kayak jarang-jarang gitu tuh bakal dapat beasiswa lebih tinggi. Kak Adi dapat nggak? Dapat. Itu karena double degree jadi transfer credit jadinya dari 4 tahun cuma 2,5 tahun jadinya. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang pertama kali di sini, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Elvi. Sekarang aku lagi study dan juga kerja di Kanada. Nah, kali ini kita bakal chit-chat episode kedua bersama salah satu student Indonesia yang lagi kuliah di Kanada. BTW Kak, kalau ngomong salam di Bali gimana Kak? Tangannya kayak gini, tekuk di dada sebenarnya, tapi nggak bisa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, right? Ya. Oke Kak. Mungkin kita pertama mulai dari perkenalan dulu nih Kak. Oke. Jadi kalau nama lengkapnya IKD Aditya Mahendra, jadi itu benar-benar kayak nama Bali banget ya Kak ya. Dosen di Kanada pernah ini nggak? Pernah apa namanya? Pusing nggak namanya? Oh, benar. Itu benar-benar yang kayak banyak orang yang bingung. Bahkan sendiri aja juga bingung karena like all the time I'm going to say this is going to be a long name, so I'm so sorry, but that's all my name. Of course ya, ini sangat membingungkan banget Kak, apalagi BTW itu kan kalau di Kanada kan kita pasti namanya first name sama last name. Nah, first name Kakak apa nih jadinya? Adi. First name itu yang 4 kata pertama IKD Adi Jaya. Terus last name-nya Mahendra. Oh, aslinya dari Bali. Balinya dari Kabupaten Klungkung, kecamatannya Klungkung. Sekarang kuliah di Ascenda School of Management di Vancouver, ya. Ambil jurusan sarjana ya, just Bachelor of Dulu pas di Bali itu dari kampusnya itu STP Nusa Dua Bali dulu. Tadi ini dia tuh udah S1 di Indonesia, kemudian pindah lagi ke Kanada. Pertama, kayaknya kakak dulu kalau setahu aku kakak nggak langsung ngambil S1 deh. Pertama maksudnya belum langsung double degree. Pernah kakak di Canadian College nggak? Iya, pernah dulu. Ngambil diploma kalau nggak salah. Certificate. Jadinya sertifikat ya, setahun itu ya kak? Ya setahun ya. Sama juga sih jurusannya kayak hospitality management juga. Terus jadi nih dapat 10 courses karena. Terus nih kenapa sih Kak Adi tuh bisa memilih buat kuliah di Kanada PDW? Anyway, sama temannya bilang, oh ini ada agent nih di Bali. Agentnya namanya NIC. Apakah NIC ternyata di Kanada lebih beneficial sih, maksudnya. Kalau dalam artian kalau ngambil yang public school atau program yang eligible buat working visa, open working visa setelah kuliah itu enak banget. Jadi kayak yaudah deh coba Kanada deh, sekalian juga lebih murah juga ternyata daripada di Australia. Iya benar banget. Nah jadi apa spesifikasi kakak ini sampai bisa mengambil Kanada? Pertama karena harganya lebih murah ya kebanding negara seperti Australia. Ya, harganya lebih murah, persyaratannya lebih gampang, maksudnya IELTS-nya nggak yang harus tinggi-tinggi banget. Jadi mereka lebih memudahkan di bidang IELTS ya. Iya. English nawarin English test juga ya. Iya, nawarin English test. Ada lagi nggak kak? Dari segi ada banyak pilihan beasiswa juga, maksudnya setiap kampus juga nawarin beasiswa. Kita lanjut nih kak di pertanyaan berikutnya nih. Tapi ada nggak keputusan atau pengorbanan terberat yang harus kak diambil? Terus pengorbanan paling berat itu harus ninggalin keluarga sama teman-teman dekat deh. Benar. Karena udah benar-benar banget, terus tiba-tiba kayak akhirnya berangkat, terus gimana sekarang? Jadi ngerasa sedih aja sih. Kayak keluar dari zona nyaman kita kan ya. Tapi kalau dilihat dari pengorbanan ketimbang sama hasil, benar banget sih. Ya, lebih gimana sih, lebih puas rasanya. Walaupun pengorbanannya lumayan besar ya. Iya. Emang dari kecil sih, dari SMP udah berpikir buat gimana sih caranya biar tinggal di luar negeri setidaknya ya berapa tahun atau kerja di luar negeri beberapa tahun, dan akhirnya kesampaian sih. Kakak ada culture shock nggak selama pas datang ke Kanada nih? Kan di Bali tuh budayanya beda banget kan ya.
Kalau aku lihat-lihat. Bukan culture-nya aja sih, weather-nya juga. Oh iya, of course. Bisa diceritain nggak, Kak? Oke, kalau culture shock-nya itu yang paling utama yang kena banget itu makanan. Jadi kalau lidah orang Bali atau orang Indonesia itu kan sukanya pedas-pedas. Pedas ya. Banyak micinnya. Ya, benar-benar. Banyak makan nasi, terus di sini tiba-tiba orang-orang pada kayak roti itu breakfast banget. Jadi kalau mau breakfast ya roti atau sereal. Iya. Kayak menyesuaikannya agak susah karena kebiasaan kan makan yang pagi-pagi kayak bubur ayam atau. Aduh, gue jadi lapar, Kak. Oke, Kak. Kemudian ada lagi nggak culture shock lain? Mungkin seperti seks bebas. Seks bebas tuh kayak apa sih, kayak kebutuhan biologis bagi mereka, bukan yang hal yang benar-benar harus jatuh cinta, harus berhubungan secara percintaan atau kayak gimana gitu, tapi kayak kebutuhan biologis dan kita harus menghargai itu gitu loh, maksudnya. Iya, itu menghargai, bukan berarti gue ngikutin ya. Iya, bukan ngikutin gitu loh, kita itu hidup mereka, tapi bukan berarti kita harus contohin juga gitu loh. Iya. BTW aku kan pernah nih dapat chat sama beberapa teman aku, mereka bilang, "Kak, di sana ada seks bebas nggak?" Terus aku kayak mikir, seks bebas yang kamu maksud itu seperti apa? Terus kata dia kayak ada orang nggak ciuman kayak di pinggir jalan atau pelukan. Nah, menurut Adi gimana nih? Oh, itu biasa banget, di mana-mana ada di sini. Iya sih. Jadi iya, kaget juga sih pertama kayak apaan sih tempat umum. Tapi kan kalau dilihat lagi movie atau seriesnya dari Amerika atau yang berbahasa Inggris lah, atau yang kebarat-baratan itu kan adegan perciuman biasa aja sih sebenarnya ya. Cuman kalau lihat langsung tuh agak geli sih sebenarnya pertama kali ya. Iya, benar-benar. Tapi lama-kelamaan kayak biasa aja sih, karena artian kita bisa saring yang mana masih bisa kita ambil, yang mana kita harus kayak ya udahlah, itu budaya mereka gitu. Iya, nggak usah kita follow kan budaya mereka kayak gitu. Terus kalau kanabis ya ada di mana-mana sih bisa, dan bahkan kanabis bayangkan beberapa orang bisa ngelakuinnya di dalam ruangan. Di beberapa tempat. Tapi rokok mereka nggak bisa. Iya, tapi kalau di sekolah kayaknya setahu aku nggak bisa, kita harus ngerokok di luar, ataupun kanabis itu kayaknya harus keluar, nggak boleh di lingkungan sekolah. Ya ada tempatnya maksudnya. Iya, ada tempatnya. Jadi itu dia, meskipun itu dia harus kita note ya, meskipun dia kayak negara bebas, tapi kayak sekolah itu kayak lu ke sekolah nggak boleh ngerokok di dalam buildingnya maksudnya. Tapi kalau di luar building kamu udah terserah gitu loh. Iya, itu poin sih maksudnya. Itu poin yang harus kalau negaranya emang kayak negara maju atau negara yang kayak menjunjung tinggi kebebasan, bukan berarti mereka kayak bebas-bebas semuanya. Iya, benar. Ada aturan yang pasti. Ada aturannya. Tadi kan kakak bahas masalah Asenda, bahwa kakak lagi double degree di Asenda, ngambil juga program S1 lah di Asenda kan ya. Nah, Kak Adi bisa ceritain sedikit nggak tentang Asenda nih? Kalau Asenda itu dia kampusnya dia private school. Tapi dia ada beberapa pilihan program. Jadi kalau fokus sama program yang S1, itu semua program S1 yang mereka, bukan semua sih, dari beberapa program S1-nya, dua di antara itu kayak bisa eligible, atau kita setelah lulus kita bisa apply buat PGWP atau Post Graduation Work Permit, atau Open Work Permit. Open Work Permit itu kayak izin kerja yang kayak, jadi karena bachelor itu 4 tahun atau ya berapa tahun pun kita dapat, tapi tetap eligible-nya 4 tahun. Jadi course lainnya 4 tahun, jadi eligibility-nya itu bisa sampai 3 tahun. Jadi lulus kuliah dari 4 tahun atau berapa tahun pun menyelesaikan S1-nya. Nanti bisa apply dan bakal dapat working permit selama 3 tahun. 3 tahun ya Kak ya. Jadi kakak kuliah kayak 4 tahun dan dapat working permit 3 tahun. Tapi selama kakak kuliah itu kakak bisa juga kerja kan ya? Ya, part time juga ada co-op-nya. Kebetulan ngambilnya Bachelor of Hospitality Management, jadi ada co-op-nya selama 6 bulan. Jadi bisa kerja full time selama 6 bulan. Hotel. Wow. Dan itu harus hotel loh. Oh, that's good. Ya. Kemudian Kak, BDW di Asenda ini ada nggak? Ada beasiswa nggak? Ada dia beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa dia, kalau yang gue tahu sih
baru sekarang ada 2 sih. Yang pertama itu admission. Jadi seandainya kalau kamu adalah orang atau siswa yang berasal dari negara yang marketnya atau jumlah orangnya sedikit, atau gini, kategori negara, mahasiswa dari kategori negara yang jumlahnya sedikit di Ascenda itu bakal dapat beasiswa lebih tinggi daripada negara yang banyak mahasiswanya. Contohnya nih kalau di Ascenda itu banyak orang India, ada juga banyak orang Latin Amerika. Iya. Jadi untuk marketnya mereka kayak beasiswanya nggak terlalu tinggi, tapi kalau orang-orang dari kayak Southeast Asian atau Filipino, Indonesia, Singapura, jadi yang kayak jarang-jarang gitu tuh bakal dapat beasiswa lebih tinggi. Kak Adi dapat nggak? Dapat. Itu karena double degree jadi transfer credit jadinya dari 4 tahun cuma 2,5 tahun jadinya. Jadinya beasiswanya jadi bukan berupa uang, tapi beasiswa. Nah itu bukan beasiswa, itu kredit transfer. Kredit transfer. Jadi kayak jadi yang tadinya tuh 4 tahun jadi 2,5 tahun nih. Iya. Aku mau juga lama-lama nih, Kak. Boleh, tapi jangan lah ya, ambil yang master aja biar nggak. Iya. Lanjut. Itu beda. Oke, kemudian ada beasiswa lain nggak, Kak? Admission untuk financial kitnya dikasih $7.000. Oh, $7.000. Tapi itu parsial, jadi nggak langsung 7.000 nggak. Jadi dia bakal per semester, jadi split. setiap semester dibagi-bagi salah berapa. Tapi di akhir semester sisanya semua bakal didumpel. Gitu. Oh, I see. Ya, Nah nanti buat teman-teman yang penasaran Ascenda, aku bakal put linknya di bawah juga sih tentang Ascenda. Iya. Oke, tipe beasiswa kedua yang gue tahu itu, jadi ada beasiswa prestasi juga. Aha. Prestasi itu seperti apa nih, Kak? IPK-nya bagus gitu? Iya, kalau IPK-nya bagus, tiap mata kuliah itu dapat ya A lah, bisa dibilang ya A plus atau A. Itu kita bisa apply buat beasiswanya, tapi nggak tahu sih berapa kuotanya. Per tahun beda-beda dia soalnya. Ada beasiswa lain lagi, itu beasiswa kurang mampu kalau seandainya keluarga atau sponsor yang ngasih dukungan finansial untuk bayar sekolahnya itu ada kekurangan atau ketidakmampuan, itu kita bisa sertakan dokumen dan apply untuk itu, dan sekolah bakal kasih beasiswa juga, tapi nggak tahu sih berapa jumlah. Tapi lumayan sih bakalan itu. Iya. Tapi mereka open minded loh, kayak ngebantu gitu loh, apalagi kan tahu sendiri student internasional tuh nggak murah gitu biayanya. Tapi kayak mereka mempermudah Iya. Ya, seperti itu ya. Oke, yang Kak. Penting ada pilihan, ada jalan, terus mau dijalanin atau nggak, itu aja sih. Iya, benar banget sih itu. Jadi kan selama ini kayak aku tuh kayak terakhir nih, ada pesan-pesan nggak yang buat Kak Adi pingin sampaikan buat spesiali mungkin buat teman-teman di Bali yang mungkin pingin juga kuliah di Kanada atau di negara lainnya, atau mungkin buat teman-teman yang secara khusus di Indonesia, ada pesan-pesan nggak dari Kak Adi? Yang paling pertama sih, jangan pernah anggap remeh orang yang mau berusaha. Benar. Terutama diri sendiri juga, kalau mau berusaha itu harus dijalanin dan kayak pasti bisa. Terus aja kayak konsisten. Terutama itu kayak bahasa Inggris. Jadi banyak orang yang kayak malu, ngomong salah, tulis salah, atau gue banget itu, Kak. Gimana sih? Ya. But then, everything is in pace, so you have to be patient and keep doing everything, so you gotta get there. I get it. Anyway. Iya. Kemudian ada nomor 2-nya nggak? Selain bahasa Inggris, itu jangan pernah takut buat bermimpi yang tinggi. Mimpi itu masih gratis loh, nggak yang kayak harus bayarkan. Jadi kayak why not gitu loh. Cantumin di sana, cari caranya, gimana caranya. Suatu saat pasti bisa. Berdoa dan berusaha. Itu sih. Thank you loh, Kak Adi. Thank you loh, Kak, udah mau share ceritanya semua. Kayaknya bakal banyak banget nih. BTW, thank you ya. Amin. Semoga bermanfaat ya infonya. Ya, aku harap juga loh udah diundang.